Halo, selamat bertemu dalam mata kuliah kepemimpinan dengan saya sebagai dosen pengampu Dr. Andalar Putra Barusman. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang konsep dasar dan filosofi kepemimpinan. Kita langsung mulai saja perkuliahan kita. Apa itu konsep dasar dan filosofi kepemimpinan? Di slide berikut ini saya tampilkan seorang tokoh, yaitu yang dikenal dengan nama Insinyur Soekarno. Beliau merupakan seorang pemimpin besar yang mana beliaulah yang memproklamirkan kemerdekaan Republik Indonesia. Kemudian yang kedua adalah Martin Luther King Jr. Beliau merupakan pejuang kemanusiaan yang berasal dari Amerika Serikat, yang mana beliau memperjuangkan persamaan hak antara kaum kulit hitam dan kulit putih. Kemudian di sini adalah Abraham Lincoln, merupakan presiden Amerika yang mana pada saat beliau menjabat, beliau berhasil menghapuskan perbudakan, yang mana karena perbudakan menyebabkan terjadinya peperangan antara pihak utara dan pihak selatan di Amerika Serikat pada saat itu. Kemudian di sini adalah Mahatma Gandhi. Beliau juga merupakan seorang pejuang kemanusiaan yang berasal dari India, yang mana konsep perjuangannya yaitu mengedepankan pada kedamaian, perdamaian, dan anti kekerasan. Dan berikutnya adalah Napoleon Bonaparte. Beliau merupakan seorang jenderal yang berasal dari Prancis, yang mana salah satu prestasinya adalah mampu menaklukkan benua Eropa pada masanya. Mengapa tokoh-tokoh tersebut, Martin Luther King Jr., Napoleon Bonaparte, Abraham Lincoln, Mahatma Gandhi, dan Soekarno disebut sebagai pemimpin? Dan apa yang membuat mereka berhasil? Ini merupakan pertanyaan mendasar tentang apa itu pemimpin. Saya lanjutkan dengan sebuah cerita tentang kepemimpinan. Dalam cerita ini bahwa suatu ketika terdapat sekelompok orang yang mana itu merupakan tenaga kerja dan pemimpinnya yang merencanakan untuk membuat jalan melewati sebuah hutan yang lebat di sebuah pulau untuk mencapai pantai di mana terdapat muara yang sangat cocok untuk pelabuhan. Si pemimpin kemudian mengatur para tenaga kerja seefisien mungkin dan mengawasi penggunaan aset-aset keuangan sehingga kemajuannya pun bagus. Si pemimpin terus mengawasi dan mengevaluasi kemajuan pekerjaan, membuat penyesuaian sepanjang waktu untuk memastikan bahwa kemajuan tercapai dan efisiensi terus dapat ditingkatkan. Mereka terus bekerja mencari sebuah tempat di tengah pulau tadi untuk menemukan sebuah tempat yang cocok untuk dijadikan sebagai pelabuhan. Sampai suatu hari, di tengah kesibukan dan keramaian pekerjaan, seseorang memanjat sebuah pohon sekitar yang paling tinggi sehingga ia dapat melihat pemandangan yang luas dari atas pohon tersebut. Karena ia berada di atas pohon dan merupakan pohon yang paling tinggi, ia dapat melihat sekeliling pulau tersebut. Kemudian ia sadar dan ia berteriak ke bawah ke arah sekelompok orang tadi. Kira-kira apa yang akan diteriakannya? Iya betul. Ia meneriakkan wrong way atau salah jalan. Cerita ini diadaptasi dari Stephen Covey tahun 2004, yaitu tentang The Seven Habits of Highly Effective People, Simon and Castle. Apa yang bisa kita ambil kesimpulan dari cerita tersebut? Bahwa yang pertama, manajer atau pemimpin di kelompok tadi sudah melakukan sesuatu yang benar. Maka itu disebut juga dengan manajer. Sementara pemimpin itu melakukan sesuatu dengan benar. While leaders do the right things. Si pemimpin tadi yang mencoba untuk mencari pelabuhan sudah melakukan sesuatu yang benar, tapi tidak melakukan dengan benar. Kenapa? Karena dia tidak menentukan arah sebelum mereka bekerja. Jadi, manajemen di sini adalah sesuatu yang benar,
sedangkan kepemimpinan adalah melakukan sesuatu dengan benar. Ini juga dikemukakan oleh Warren Bennis dan Peter Drucker. Dari situ kita coba lihat apa itu definisi kepemimpinan. Menurut George R. Terry dalam bukunya Principle of Management, kepemimpinan adalah kegiatan tindakan dalam mempengaruhi serta menggiatkan orang-orang dalam usaha bersama untuk mencapai tujuan. Di sini poinnya adalah bagaimana mempengaruhi orang lain untuk mencapai tujuan. Kemudian yang kedua, menurut Howard W. Hyde dalam aspek of modern public administration, kepemimpinan atau leadership adalah seni untuk mempengaruhi tingkah laku manusia dan kemampuan untuk membimbing orang. Di sini kita lihat bahwa kata kuncinya adalah art atau seni. Mengapa seni? Karena dalam kepemimpinan yang dipimpin adalah manusia. Manusia tidak ada yang sama, memiliki karakter yang berbeda. Oleh itu dibutuhkan seni, dibutuhkan art untuk bisa mempengaruhi orang-orang dengan karakter yang berbeda itu tadi. Kemudian menurut Profesor Dr. Sarwono Prawira Harjo, leadership adalah tingkah laku untuk mempengaruhi orang lain agar mereka memberikan kerjasama dalam mencapai suatu tujuan yang menurut pertimbangan mereka adalah perlu dan bermanfaat. Di sini kata kuncinya, kepemimpinan adalah bagaimana memimpin orang lain, mempengaruhi orang lain agar mereka bisa memberikan kerjasama. Kerjasama di sini adalah bagaimana satu atau lebih orang melakukan pekerjaan dengan tujuan yang sama. Jadi, bagaimana bisa mempengaruhi orang agar mereka mau bekerja untuk mencapai tujuan yang sama. Sehingga ketiga teori ini menyatakan bahwa inti dari kepemimpinan adalah bagaimana mempengaruhi orang lain. Yang pertama dengan mempengaruhi untuk menggiatkan orang bekerja, yang kedua mempengaruhi tingkah laku dengan menggunakan seni, dan yang ketiga adalah bagaimana mendapatkan kerjasama. Kemudian kepemimpinan adalah keahlian bantuan dan kesungguhan yang sebesar-besarnya dari pegawai. Ini menurut H.N. Cason. Jadi, poinnya adalah bagaimana kepemimpinan bisa mendapatkan bantuan dengan sungguh-sungguh. Apa perbedaan bantuan dengan sungguh-sungguh dengan bantuan yang tidak sungguh-sungguh? Apabila seseorang dengan melakukan sesuatu dengan sungguh-sungguh, maka tentu hasilnya akan berbeda. Dia akan mendapatkan hasil yang maksimal dari apa yang ia lakukan. Kemudian menurut Outweighted, The Art of Leadership, kepemimpinan adalah suatu seni untuk menjuruskan, mengkoordinasikan, dan menggerakkan orang-orang serta golongan orang-orang guna mencapai tujuan yang diinginkan. Jadi poinnya di sini adalah bagaimana seni untuk menjuruskan, mengkoordinasikan, dan menggerakkan. Yang digerakkan adalah orang-orang untuk mencapai tujuan. Secara umum, kepemimpinan adalah kemampuan untuk menggerakkan orang lain untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Jadi poin dari kepemimpinan adalah bagaimana menggerakkan. Kepemimpinan adalah seni untuk menggerakkan orang lain. Karena yang dipimpin memiliki karakter yang berbeda. Kita bisa lihat dari sini bahwa kepemimpinan merupakan bagian dari prinsip manajemen, yang mana prinsip manajemen yaitu POAC, planning, organizing, actuating, and controlling. Yaitu merencanakan, mengatur, menggerakkan, dan mengawasi. Poin kepemimpinan dalam manajemen adalah di actuating atau menggerakkan. Ini berarti jika dalam satu organisasi pemimpinnya bisa menggerakkan, maka ia bisa menjalankan fungsi manajemen dengan baik. Tetapi sebaliknya, apabila pemimpin dalam organisasi tidak bisa menggerakkan, maka ia tidak bisa menerapkan konsep manajemen dengan baik. Itu pertemuan pertama kita akan lanjutkan ke pertemuan berikutnya. Terima kasih, sampai ketemu lagi.